SMAN Banua Kalsel adalah sekolah negeri berasrama yang peserta didiknya berasal dari seluruh penjuru Kalimantan Selatan. Sehingga peserta didiknya memiliki keberagaman yang tinggi, mulai dari latar belakang, karakter, minat, dan gaya belajar, serta preferensi media belajar. Keberagaman ini harus direspon dengan baik oleh guru dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, agar kebutuhan peserta didik yang beragam dapat terfasilitasi sehingga membangun motivasi belajar, kualitas belajar meningkat, dan akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Inovasi pembelajaran yang akan saya bagikan pada praktik baik ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan VROBI, virtual reality, dan origami organ biologi. Pada tahapan awal, saya melakukan asesmen diagnostik agar dapat mengembangkan pembelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan peserta didik, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Pembelajaran dimulai dengan membangun motivasi dan semangat belajar serta kesiapan belajar peserta didik. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat, SMA Banua bisa. Krisalis bisa apa? Krisalis bisa, lulus menjadi luar biasa. Selanjutnya, guru memaparkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Karakteristik and function of kidney. Ketertarikan peserta didik dalam mengikuti rangkaian pembelajaran dimulai pada saat guru menampilkan video kasus peningkatan pasien gagal ginjal di rumah sakit yang harus cuci darah. Penayangan video pembuka akan memunculkan pertanyaan rasa ingin tahu dari peserta didik dan proses pembelajaran segera dapat dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk menjawab rasa ingin tahu mereka. Pada saat mengumpulkan informasi, peserta didik bekerja dalam kelompok heterogen dengan panduan lembar kerja. Di dalam kelompoknya, untuk meningkatkan pemahamannya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Peserta didik dengan gaya belajar visual dapat memilih dan menggunakan video serta kacamata virtual reality. Bagi peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dapat belajar menggunakan video pembelajaran melalui YouTube. Sedangkan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dapat mengeksplor materi pembelajaran dengan membuat origami struktur organ ginjal. Peserta didik yang kemampuan penguasaan materi prasyaratnya sangat baik diharapkan dapat menjadi tutor sebaya atau narasumber bagi teman-temannya. Setelah menyelesaikan diskusi kelompok, selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja. Pada kegiatan penutup, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Pada praktik baik ini, tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat saat siswa melakukan presentasi, hasil asesmen sumatif, serta hasil refleksi pembelajaran. So, after today's lesson, it was so much fun and I am really glad to have a teacher like Miss Okta because she really does understand us as her students. And for me, I got the audiovisual type learners and we get to play with VR to get into the kidney and then understand how about secretion and then the kidney itself. It was so much fun. To be honest, this material is pretty hard a little bit because it's pretty complex, but somehow Miss Okta let us to study with our own way type of learning, such as for the audio learner, they're using video explanation and using VR for the audio for the visual learner, and also using paper to make a prototype of kidney for the kinesthetic learner. So for me, I was making like a origami for the kidney, and I feel
it helped me so much to understand this material. And KitNate has a pretty complex structure, and by using paper fold making process, I understand this material better than using any other type of learning process. Demikian praktik baik yang saya laksanakan di SMAN Banua, Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.